Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita akan masuk pada pembahasan baru di halaman 28, ya, an-nasab, nisbah atau penyandaran. Kita mulai membaca bahas. Qala al-muallif idza aradta an tuwaddiha syai'an aw tukhassisahu. Apabila engkau ingin menjelaskan sesuatu atau mengkhususkan sesuatu, fa innaka tansubuhu ila mautinihi, maka engkau bisa menyandarkannya kepada suatu negeri, au taifatihi, atau disandarkan pada kelompok atau bangsa, awil ilmi alladhi ikhtassa bihi, atau suatu ilmu yang secara khusus berkaitan dengan hal tersebut, au ila amalihi, atau disandarkan pada pekerjaannya, au ila sifatin min sifatihi, atau disandarkan pada suatu sifat yang dia miliki, au ila ghairi dzalika min nawahil hayati wa wujuhiha wa a'maliha, atau disandarkan pada hal lain yang berkaitan dengan aspek dalam kehidupannya, berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupannya atau dengan pekerjaannya. Contohnya di sini kata misriyun, nisbatun ilal mautin. Misri itu adalah nisbah atau penyandaran kepada sebuah negeri. Dari kata misro, Mesir, kemudian ditambah ya tasydid, ya musyaddadah, menjadi misriyun. Ya, kalau ini disematkan kepada seseorang, maka maksudnya adalah orang yang berasal dari negeri itu. Berarti orang Mesir. Ya, sama seperti orang Indonesia misalkan, ya disebutnya Indonesiun. Nah, ini namanya penyandaran kepada suatu negeri. Wa arabiyun nisbatun ila ta'ifati wal qabil. Bisa juga disandarkan pada sekelompok orang atau kabilah atau suatu bangsa. Contohnya arabiyun, dari kata Arab, ya orang Arab. Kemudian kata nahwiyun, ya nisbatun ilal ilmil khasi bihi. Kata nahwiyun itu adalah nisbah kepada ilmu yang khusus. Jadi kalau ini disematkan pada seseorang, nahwiyun, berarti maksudnya adalah ahli nahwu, orang yang secara khusus memperdalam ilmu nahwu. Nah, ini penyandaran kepada suatu ilmu. Seperti kata lugawiyun, ahli bahasa, lugawiyun. Kemudian contoh yang berikutnya, di sini ada kata jauhariyun. Ya, jauhariyun nisbatun ila sina'atihi. Ya, dinisbahkan kepada pembuatannya. Nah, jauhariyun itu kalau disematkan untuk benda, berarti maksudnya adalah ya suatu benda yang dibuat dari permata. Kalau itu disematkan untuk orang, ini maknanya bisa dimaknai pedagang permata. Nah, jadi disandarkan pada bahan pembuatannya. Wa taqulu hadzal amalu fanniyun fanisbatuhu ila ihfatihi dhahirah. Kita katakan hadzal amalu fanniyun. Kata fanniyun adalah penisbatan kepada salah satu sifatnya yang nampak. Apa arti fanni di sini? Ya, fanni maknanya adalah sesuatu yang berkaitan dengan seni, bersifat seni atau artistik. Ya, hadzal amalu fanniyun, pekerjaan ini artistik. Wa idza nadharta ilal amsilati ra'aita annana 'inda iradatin nisbati zidna 'alal mansubi ilaihi ya'an musyaddadatan maqsuran ma qablaha. Ya, apabila engkau lihat kepada contoh yang diberikan, maka engkau dapati jika kita ingin menisbahkan sesuatu, menyandarkan pada sesuatu, maka yang kita lakukan adalah menambahkan kepada mansub ilaih. Mansub ilaih itu apa? Mansub ilaih itu istilah yang digunakan untuk menyebut isim yang nantinya akan dinisbahkan. Ya, namanya mansub ilaih. Jadi kata asal begitu ya, kata yang belum mengalami tambahan apapun dalam hal pembahasan nisbah ini namanya mansub ilaih. Ditambahkan kepada mansub ilaih ya'an musyaddadatan maksuran maqablaha. Ya bertasdid yang sebelumnya selalu
kasroh. Jadi di sini kita bisa simpulkan. Ya, di sini kita ambil contoh kata Misr, Mesir. Nah, Mesir ini disebut al-mansubu ilaih, ya, kata asal, ya, yang nantinya akan dinasabkan, itu namanya al-mansubu ilaih. Kemudian ditambah dengan ya musyaddadah, ya tasdid, menjadi misriyun, ya, ditambah ya tasdid di akhirnya dan sebelumnya berharokat atau diberi harokat kasroh, misriyun. Nah, misriyun ini namanya al-mansub, isim yang sudah ditambah dengan ya tasdid, ya, namanya al-mansub. Ya tasdidnya disebut yaun nasabi, yaun nasabi. Ya, karena proses nasab ini, penambahan ya tasdid di akhir kata mengubah maknanya juga. Jadi kalau kita katakan Muhammadun min Misro, huwa misriyun, Muhammad dari Mesir dan dia adalah orang Mesir. Nah, misriyun dinisbahkan kepada negeri atau tempat di mana dia dilahirkan. Jadi kewarganegaraannya bisa, tempat di mana dia dilahirkan juga bisa. Ya, maknanya itu. Maka kita dapati beberapa istilah, ya. Ada yang disebut dengan an-nasab. An-nasab ay antal haqqo akhiral ismi ya'un musyaddadatun maksurun ma qablaha lidalalati ala nisbati syai'in ila akhar. Nasab adalah bertemunya akhir isim dengan ya musyaddadah, ya bertasydid, yang sebelumnya dikasroh, untuk menunjukkan penisbatan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Kemudian ada istilah al-mansubu ilaih dan al-mansub. Al-mansubu ilaih ay al-ismul ladzi lam tattasil bihi ya'un nasabi. Mansub ilaih adalah isim yang belum bersambung dengan ya nasab atau ya bertasdid dalam pembahasan nasab. Kemudian al-mansub itu kebalikannya, ay al-ismul muttasilu bi ya'in nasab. Ya, isim yang sudah bersambung dengan ya nasab atau ya yang bertasdid. Jadi kalau kita lihat ya contoh, misalkan kata al-Qahirah, Kairo, ya kota Kairo, al-Qahirah tuh ini namanya al-mansubu ilaih. Ketika kita tambah dengan ya nasab menjadi al-Qahiriyu, al-Qahiriyu, ya tak marbutohnya dibuang kemudian ditambah dengan ya nasab. Maka al-Qahiriyu ini disebut dengan al-mansub. Sekarang kita lihat di dalam kaidah ini sama ya. Di kaidah ini cuma dibahas tentang pengertian dari al-mansub. Al-mansubu ma lahiqa akhirahu ya'un musyaddadatun maksurun ma qablaha lidalalati ala nisbatihi ilal mujarradi minha. Ini sama aja intinya. Mansub adalah semua isim yang di akhirnya terdapat ya bertasdid yang sebelumnya dikasroh, untuk menunjukkan penisbatan isim tersebut kepada isim yang belum ditambah dengan ya nasab atau ya bertasdid. Ya, jadi intinya sama ya. Mansub itu yang sudah ditambah dengan ya nasab. Kemudian di catatan kaki di bawah, iya, ya'malul mansubu amal sifatil musyabbahati. Ya, mansub, hati-hati ya, ini mansub pakai sin, bukan mansub. Lain. Jadi bukan mansub. Kalau mansub itu nasab, ya, yang dinasab. Kalau ini mansub pakai sin. Nah, mansub ini memiliki amalan seperti amalannya sifat musyabbahah, yaitu merofakkan isim zahir yang jatuh setelahnya dan bisa merofakkan domir. Ala ayyakuna marfu'uhu naiba fa'ilin, yang mana isim yang rofa, ya, yang jatuh setelah mansub ini dia kedudukannya sebagai naibu fa'il. Contohnya al-hadiqatu andalusiyun nidhamuha. Taman itu ya bergaya Andalus pengaturannya, atau lebih tepat kalau diartikan taman itu pengaturannya bergaya Andalus. Ya, al-hadiqatu di sini mubtada marfu alamat raf'ihi dhammah. Andalusiyun dia khabarul mubtada'i marfu alamat raf'ihi dhammah. Dan Andalusiyun di sini ya dia mansub, ya karena ada ya musyaddadahnya di situ ya, Andalusiyun. Nah, mansub. Dia beramalan ya bisa merofakkan isim zuhir setelahnya. Itu sebabnya nizam dibaca rofa, nidhamuha.
ya dengan dhammah nidhamuha, kedudukannya sebagai naibu fa'il. Ya, kalau ditanya, kenapa dia bisa jadi naibu fa'il? Karena amalan dari mansub yaitu Andalusiyun. Nah, dia bisa merofakkan isim zahir di situ. Semoga ini bisa dipahami dengan baik ya. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin.